Apa salahnya belajar dari seorang Jokowi? Itulah tesis pendek yang ingin saya jadikan titik tolak dalam rangka diskusi kita kali ini. Apa yang saya ingin diskusikan ini tentu berada dalam konteks pernyataan seorang Presiden Prabowo Subianto. Yang saya ingin apresiasi pernyataan itu sebagai sebuah filosofi kerendahan hati. Kita bisa belajar dari siapapun, baik ia lawan maupun ia kawan. Tidak ada sumber belajar yang keliru dan salah. Namanya saja belajar, seorang pembelajar itu tidak pernah arrive, tidak pernah sampai. Kita hakikatnya adalah pembelajar yang tidak pernah selesai. Mari membincang kearifan seorang Prabowo dan kerendahan hati seorang Prabowo ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat. Sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, persoalan belajar dan mengajar itu adalah laku kemanusiaan kita. Kita bisa belajar dari siapapun, dan karena itu kita juga bisa mengajar siapapun. Bahkan dalam dunia belajar mengajar, kita perlu memeriksa kembali. Hakikat belajar itu sebetulnya sesuatu yang tidak pernah harus kita bantah. Kita sebetulnya adalah semua orang yang belajar dari siapapun, dari apapun. Kita yang menolak belajar dari siapapun dan apapun, mungkin kita menjadi orang yang tidak pernah bersyukur bahwa perubahan-perubahan atau transformasi pada cara berpikir kita dan cara bertindak kita itu juga ditentukan bagaimana kita mengapresiasi orang lain. Kali ini saya ingin mengapresiasi seorang Prabowo Subianto, Presiden ke-8 kita. Ia mengatakan, dan saya ingin katakan sekali lagi, inilah perspektif kerendahan hati seorang Prabowo. Ia menggunakan diksi yang menurut saya luar biasa. Ia turun gunung, padahal ia sekarang presiden, pemimpin tertinggi kita. Ketika ia mencapai puncak sebagai pemimpin di republik ini, ia mampu berkata di depan forum yang sangat terhormat, yaitu para aktivis perempuan Nahdlatul Ulama, forum yang sangat mulia itu. Prabowo mengatakan, saya belajar politik dari seorang Jokowi. Sebuah perspektif kerendahan hati. Anda yang tidak bisa menemukan perspektif kerendahan hati, mungkin cara pandang Anda keliru dan salah. Tetapi saya terbuka bahwa ada banyak orang yang mencibir pernyataan Prabowo. Itu sebagai tanda Prabowo tidak independen, itu tanda Prabowo kehilangan kemandiriannya sebagai presiden. Hei, nanti dulu teman-teman, jangan cepat berkesimpulan seperti itu. Justru apa yang dikatakan oleh Prabowo itu mau memperlihatkan itulah kemanusiaan kita. Kita bisa belajar dari siapapun dan dari apapun. Justru dengan belajar kita menjadi orang yang mengakui bahwa kita dibentuk oleh orang lain. Kita dibentuk oleh perjumpaan bersama dengan orang lain. Dan itu pengakuan jujur, tulus dari seorang Prabowo. Itulah yang ia katakan. Saya terbuka, saya jujur harus mengakui bahwa saya belajar dari seorang Jokowi. Ketika itu datang dari seorang Prabowo Subianto yang mengakui jejak-jejak Jokowi dalam dirinya. Itu tidak harus dimaknai bahwa seorang Prabowo tidak independen sebagai presiden. Anda salah menyimpulkan hal itu. Inilah yang saya ingin katakan, bahwa Prabowo tetap adalah seorang presiden yang independen. Ia sudah dibesarkan sebelum ia menjadi seorang presiden. Bahkan saya pernah mengatakan dalam channel saya, Presiden Prabowo itu sudah menjadi presiden sebelum ia dilantik sebagai presiden. Ia telah siap. Bahkan kesiapannya sebagai presiden itu setelah ia buktikan. Ia adalah kontestan pemilihan presiden yang paling setia. Karena itu tidak bisa kita ragukan bahwa seorang Prabowo adalah seorang yang sangat yakin bahwa ia mampu, ia kompeten, ia bisa, ia sanggup menjalankan tugas amanah yang mulia sebagai seorang presiden. Karena itu ketika ia turun gunung mengatakan bahwa saya orang yang belajar dari Jokowi. Ini juga memberi pesan kepada banyak pemimpin kita yang seringkali sulit mengakui peran orang lain.
Kalau kita sulit mengakui peran orang lain, ini masalahnya ada pada orang lain atau pada diri kita. Diri kita yang angkuh, diri kita yang sombong, diri kita yang tidak pernah mengakui bahwa ada orang lain. Dan dalam konteks ini, lagi-lagi saya ingin katakan, saya tidak sedang menjilat Jokowi, saya tidak kenal Jokowi. Dan terlalu jauh saya mengatakan saya adalah buzzer Jokowi. Saya berulang-ulang katakan, saya ingin mengajak kita membaca realitas itu dari perspektif yang tidak tunggal. Tunggal artinya cuma mengkritik saja. Kita bisa mengapresiasi, termasuk Jokowi. Sekali lagi, Jokowi bukan tipe presiden pemimpin yang ideal atau presiden atau pemimpin yang sempurna. Jokowi penuh keterbatasan, Jokowi penuh dengan kelemahan. Tapi kalau kita mengkritik dirinya terus-terus atau kita menggunakan diksi yang dikatakan oleh Prabowo, kita mengkuyu-kuyu Jokowi, itu juga tidak fair. Itu juga memperlihatkan kita salah dalam membangun perspektif. Jadi jangan pernah salah atau selalu salahkan Jokowi. Kita harus memeriksa diri kita. Jangan-jangan memang kacamata kita yang keliru dalam memahami realitas kita. Sehingga kita selalu mengkritik tanpa pernah memberi kesempatan bahwa kita ada waktunya berpikir positif dan mengapresiasi. Itulah kekuatan filsafat. Makanya saya katakan meragukan filsafat itu artinya kita meragukan. Ada banyak pandangan yang bisa kita sebut filsafat tetapi tidak mengedukasi kita. Buat apa kita melontarkan argumentasi, narasi, gagasan tetapi tidak menolong orang lain belajar? Justru kita bisa menemukan hal-hal yang mengejutkan kita dari sesuatu yang tidak pernah kita akui bahwa itu menentukan dalam kehidupan kita, termasuk pada seorang yang bernama Jokowi. Saya ingin katakan ketika konteks bagaimana Prabowo punya niatan baik dan mulia, ingin mendirikan presidential club atau yang saya katakan dalam akun channel saya, Prabowo ingin mendirikan presidential family. Apa yang salah? Apa yang keliru dari hal itu? Tidak ada. Dan disinilah sekaligus ingin memberi pesan bahwa seorang Prabowo itu ingin mengingatkan siapapun ia, elit atau institusi partai politik, bahwa Jokowi bisa menjadi tempat kita belajar. Sekaligus kita mengapresiasi siapapun. Selain kita mengkritik, ada kelemahan-kelemahan Jokowi. Karena itu Prabowo juga hendak memberi pesan, jangan-jangan ketidakmauan dari elit PDIP yang pernah saya bagikan dalam akun saya bahwa mendirikan presidential club atau presidential family itu tidak penting, tidak ada mudaratnya, tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan memang kita punya mata yang salah dan perspektif kita yang harus kita perbaiki. Kita jangan pernah selalu melihat orang lain sebagai keliru, tetapi selalulah juga punya kacamata mengapresiasi orang lain. Itulah kekuatan dan sekaligus kerendahan hati dari seorang Prabowo Subianto yang mengakui bahwa ada jejak Jokowi dalam dirinya, tapi tidak usah bahwa jejak Jokowi itu selalu dikatakan Prabowo kehilangan independensi. Prabowo adalah presiden yang mandiri dan Prabowo mampu untuk tampil, memberi respek, hormat pada Jokowi. Jokowi juga memberi respek dan hormat pada seorang Prabowo. Kalau demikian yang terjadi, mari kita saling belajar dan membuat kita semakin dewasa dalam membangun demokrasi kita yang semakin sehat hari ini dan ke depan untuk Indonesia yang semakin baik. Matikan ego, baik ego diri, ego kelompok, karena itu semua tidak ada gunanya. Republik ini membutuhkan semangat kegotong royongan, kebersamaan, dan itulah kekuatan kita bersama untuk Indonesia yang semakin baik hari ini dan ke depan.